bulan Februari aja ya. Bulan Februari ini kita ada peringatan Imlek dan Hari Kasih Sayang loh. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan, orang tua, saudara, dan sesama. Amin. Sebelum ibadah, Leticia dan Gisal mau bacain peraturan ibadah kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan berpakai baju rapi dan wangi ya. Peraturan kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, teman-teman harus duduk yang rapi ya. Jangan sambil main ya. Jangan sambil makan ya. Dan jangan main HP ya. Peraturan keempat, ingat ikutin arahan kakak-kakak ya. Ikutin semua arahan dengan penuh semangat. Selamat ibadah teman-teman. Halo teman-teman, sekarang waktunya untuk kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Sebab perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jala penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menuduki engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah pasai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam malam, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tepat pada Tuhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terbentuk kepada batu. Singa dan ular tidur akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatimu melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jangan lupa ya teman-teman untuk membaca Mazmur 91 setiap hari. Sia-sia.祝福大家新
万事如意，恭喜发财，新年快乐！恭喜发财，新年快乐，万事如意。恭喜发财，新年快乐！发财，新年快乐！恭喜发财，新年快乐！恭喜发财，新年快乐！恭喜发财，新年快乐！mengucapkan kongsi facai新年快乐. Shalom adik-adik. Semuanya pasti senang sekarang. Yang senang katakan amin. Amin. Kenapa ya? Karena ibadah hari ini spesial memperingati tahun baru Imlek. Siapa yang senang kalau lagi Imlek? Hayo angkat tangannya. Kenapa senang? Karena dapat angpau. Kalau gitu kita harus menyenangkan Tuhan Yesus terlebih dahulu ya hari ini. Yang setuju katakan siap. Siap. Tuhan Yesus ada di dalam rumahku. Ayo tepuk tangan buat Tuhan karena Yesus ada di dalam rumahku. Siap-siap ya, kita mau nyanyi sama-sama. Siap bro? Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus In the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus Mereka menghe, gusi-gusi he, gusi-gusi he, gusi-gusi he. Yesus mereka menghe, gusi-gusi he, gusi-gusi he. Yesus cawo jadi cum, kuala-kuala ya, kuala-kuala ya, kuala-kuala ya. Yesus cawo jadi cum, kuala-kuala ya, kuala-kuala ya. Sekarang tepuk tangan dulu dong. Adik-adik, Tuhan Yesus ada dalam rumah kita. Amin. Karena hari ini adalah hari Imlek, kita mau nyanyi dalam versi Mandarin. Cu Yesus. Siap ya? Cu Yesus saya jadi cu. Kuala-kuala ya, kuala-kuala ya, kuala-kuala ya. Yesus cawo jadi cum, kuala-kuala ya, kuala-kuala ya. Lagi ya, Cu Yesus. Yesus cawo jadi cum, kuala-kuala ya, kuala-kuala ya, kuala-kuala ya. Yesus cawo jadi cum, kuala-kuala ya, kuala-kuala ya. Senang-senanglah. Senang-senanglah, Kuala-kuala. kuala-kuala ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus ada dalam rumahku. Oke adik-adik, kita memuji Tuhan lebih lagi ya. Tadi kakak lihat juga adik-adik sudah nyanyi begitu luar biasa. Dan hari ini kita nyanyi lebih lagi ya. Amin. Kita menyanyi Show Me Your Ways. Semuanya tepuk tangan ya. Hey. Siap-siap ya. Show me your ways, your truth, your truth.
Adik-adik sudah luar biasa hari ini, sudah bersuka cita buat Tuhan. Tuhan seneng banget melihat adik-adik menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mau sungguh-sungguh lebih lagi buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita harus menyembah dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik siap? Sekarang coba adik-adik duduk yang rapi. Kalau adik-adiknya yang belum rapi, kasih tahu. Ayo kita duduk yang rapi, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamatkan dari coronavirus ini Tuhan. Tuhan jauhkan coronavirus dari Indonesia Tuhan. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan berkati Indonesia supaya menjadi berkat Tuhan. Tuhan lindungi kami dari coronavirus Tuhan. Tuhan lindungi Indonesia dari coronavirus Tuhan. Tuhan jauhkan coronavirus dari bumi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih akan banyak anak-anak yang diselamatkan. Yang membawa orang tua mereka kepada Tuhan. Terima kasih Pentakosta yang ketiga dikenapi bahkan melalui anak-anak ya Tuhan. Terima kasih Kau lawat bumi ini ya Tuhan, sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang ajaib, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan kami. Kau Tuhan penuh kuasa,
pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Sebab Kau Allah yang hadir, Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Sebentar lagi kami akan diberkati oleh firman-Mu. Tuhan, urapi kakak yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar setiap kami yang mendengar, baik setiap kami yang menyampaikan firman-Mu, kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, Amin. Shalom adik-adik. Wah, seneng banget ya ketemu lagi di ibadah online hari ini, khusus edisi Tahun Baru Imlek. Sebelumnya kakak ucapin dulu Gongsi Faca Sinyen Kuaile. Nah, adik-adik seneng sekali ya kalau adik-adik merayakan Imlek. Pasti seneng. Apa sih yang disenengin? Apa sih yang ditunggu-tunggu? Pasti angpau, ya kan? Oke adik-adik, sebelum kakak kasih nasihat, seperti apa sih sejarah Imlek? Boleh nggak sih anak Tuhan merayakan Imlek, tahun baru Imlek? Kita berdoa dulu ya, supaya apapun yang menjadi nasihat firman Tuhan hari ini, adik-adik mengerti dan kita boleh lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan, karena Tuhan hadir atas ibadah kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, nasihat dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan pikiran kami, hati kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu dengan kasih yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, duduk yang rapi lagi. Nah adik-adik, ibadah hari ini khusus merayakan Imlek. Kita percaya bahwa adik-adik bertanya-tanya, mungkin juga ada orang tua, boleh nggak sih kak merayakan Imlek? Nah jawabannya adalah boleh-boleh saja ya kan. Kenapa? Karena Imlek itu, nah kakak ceritain dulu nih ya sejarahnya. Kalau zaman dulu itu Imlek itu sejarahnya adalah bukan perayaan agama tertentu, tapi merupakan upacara tradisional di masyarakat. Kalau dulu di Tiongkok itu upacara menyambut sebelum datangnya musim semi yang dirayakan oleh para petani. Jadi biasanya kalau di Tiongkok itu yang merayakan Imlek, jadi bukan hanya agama tertentu, tapi bisa dirayakan dengan agama Konghucu, Tionghoa, dan di sana agama Kristen, Katolik, mungkin ada Muslim juga bisa merayakan bersama-sama, ya kan adik-adik? Nah, sembahyang Imlek atau perayaan Imlek yang juga disebut dengan Xinjie, nah biasanya itu ada berdoa kepada Sang Pencipta, dan diharapkan dengan adanya berdoa mereka mendapatkan berkat yang berlimpah, rezeki yang banyak. Makanya tradisi-tradisinya adalah biasanya di malam Imlek itu merayakan makan malam bersama dengan keluarga. Boleh gak sih? Ya boleh lah, kan merayakan bersama dengan keluarga, ya kan? Makan malam bersama dengan keluarga, sudah gitu mereka duduk-duduk bersama dan mereka membuka pintu dengan diharapkan akan datang rezeki yang banyak. Nah, sekarang kembali kepada anak-anak Tuhan. Kak, kan kita suka merayakan Imlek, sebagai anak Tuhan boleh nggak sih? Boleh aja. Nah, kenapa boleh? Karena perayaannya tuh mengandung nilai-nilai tertentu. Tapi kalau ada ritual-ritual itu yang tidak boleh. Ritual sembahyang kepada leluhur, nah nggak boleh. Pergi ke kuburan untuk berdoa bersembahyang, itu yang tidak boleh, ya kan? Tapi kalau misalnya kita merayakan bersama dengan keluarga itu baik. Kakak mau beritahu hari ini nih, ada 3 nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama itu adik-adik, Imlek
bisa kita ambil nilai mengasihi. Iya Kak, iya. Yang kedua nilai memberi. Nah nanti kakak jelasin ya. Yang ketiga mengasihi orang tua. Yang pertama kakak mau jelasin dari nilai mengasihi. Iya, karena perayaan Imlek biasanya tradisi berkunjung dengan keluarga, atau yang ada di dalam rumah itu ada orang tua yang lebih tua, ada oma yang lebih tua. Biasanya keluarga pada berkunjung ke keluarga yang ada orang tua, kayak gitu ya. Jadi kalau kita sudah kumpul keluarga, sudah gitu saling bercerita, makan malam bersama, menikmati hidangan bersama, bukankah itu saling mengasihi? Apa iya orang yang berantem bisa kumpul-kumpul, ya kan? Tapi pesan kakak melalui Imlek tahun ini, karena kita harus menghormati pemerintah, kita nggak boleh kumpul-kumpul dulu ya. Kan bisa dilakukan dengan cara Zoom. Kalau misalnya keluarga besar kita itu besar ya, bisa kok dan boleh kan. Kita sebagai anak Tuhan, selain kita merayakan Imlek, kita juga harus menghormati pemerintah, betul? Nah, kalau misalnya keluarganya yang kecil bisa juga dengan via call, ya kan, video call, bisa saling mengasihi dengan cara seperti itu. Untuk sementara kita jangan kumpul-kumpul dulu ya, karena masih berbahaya, bener kan adik-adik? Coba kasih tahu mama papanya, kita nggak usah berkunjung dulu deh ma. Kalau keluarga kita besar, kita bisa lakukan melalui aplikasi Zoom, ya kan? Tapi nggak dapat ampo dong kak. Siapa bilang kalau memang keluarga kita sudah siapkan pasti dapat juga. Bagaimana caranya? Jangan bilang-bilang ya, pasti ditransfer. Seneng kan? Nah gitu ya. Terus nilai yang kedua yang kakak mau kasih tahu, tadi kakak bilang ada nilai yang kita ambil memberi. Bukankah firman Tuhan juga mengajarkan kita lebih baik memberi ya kan daripada menerima? Tapi nilai yang kakak mau kasih tahu adalah nilai memberi. Sebagai anak Tuhan kita harus banyak memberi. Tradisi yang biasa ada di Imlek adalah bagi-bagi angpau. Nah, bagi-bagi angpau boleh? Ya boleh aja, kan mau memberi. Ada orang tua yang memberikan kepada anak-anaknya, atau ada orang tua yang sudah mulai senja, sudah mulai tua, ada anak-anak yang sudah bekerja, anaknya yang memberikan kepada orang tua. Nah, kita belajar nilai memberi loh adik-adik. Adik-adik juga harus suka memberi sebagai anak Tuhan. Kan firman Tuhan berkata bahwa siapa yang memberi dia akan menerima. Kayak gitu ya. Jadi ukuran yang kita berikan akan dilimpahkan kepadamu. Adik-adik harus ambil nilai memberi itu dengan suka memberi kepada yang lain. Siap? Nah, yang ketiga, nilai dari perayaan Imlek yang kita bisa ambil sebagai anak Tuhan adalah mengasihi orang tua. Ayo sama-sama katakan mengasihi orang tua. Nah, ini nih yang kakak mau ajarin lebih banyak lagi. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Ada juga di Ulangan 5 ayat 16 masih juga berkata tentang hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada juga dicatat di Matius 15 ayat 4, ada juga dicatat di Markus 7 ayat 10, dan masih banyak ayat yang mencatat tentang hormatilah orang tuamu. Artinya kalau sudah berkali-kali ditulis di firman Tuhan, itu firman penting sekali buat kita lakukan. Melalui perayaan Imlek ini kita diingatkan kembali supaya kita menghormati orang tua kita lebih lagi, menyayangi mereka, mendoakan mereka. Kan ada juga tradisi Imlek yang bilang kyonghi gitu ya. Jadi sebelum dapat ampo biasanya kyonghi gitu ya. Artinya kita tuh sedang memberikan respect atau sedang menaruhkan hormat kepada orang tua. Nah, ini yang adik-adik harus lihat. Kenapa harus menghormati orang tua? Karena firman Tuhan yang mencatat. Kalau kakak tanya, siapa yang pengen keadaannya baik-baik saja? Meskipun dalam keadaan yang seperti ini sekarang, pasti semuanya angkat tangan. Nah, syaratnya adalah kasihilah orang tuamu. Adik-adik gak boleh bikin orang tua jadi kesel, gak bikin boleh orang tua jadi marah-marah. Adik-adik sebagai anak harus menghormati mereka. Ini firman Tuhan loh yang bilang, supaya apa? Supaya umur kita panjang. Bukan hanya itu, tapi baik keadaan kita. Sampai kita besar nanti kita harus catat, harus menghormati orang tua. Katakan amin. Amin. Nah adik-adik, kakak punya film.
Nah, adik-adik nanti kalau lihat cerita ini, kenapa kita harus mendengarkan orang tua? Kenapa kita harus respect? Kenapa kita harus menghormati orang tua kita dan mendengarkan apa yang diperintahkan, apa yang dikasih tahu sama kita? Nah, ini nih filmnya. Perhatiin baik-baik ya. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb. Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah. Ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana? Jadi repot kan? Tahu nggak? Kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu, Kaleb, taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama mama dan papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Wup. Mundur. Ya, terus. Net. Ya, hook. Net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju.
Makasih ya, Mama senang sekali kamu nurut. Yuk cepat, kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo kita mulai dengan doa dulu. Nah, adik-adik sudah melihat semua kan? Jadi tahu kan kenapa kita harus menghormati orang tua dan mendengarkan apa yang diajarkan orang tua supaya kita sendiri baik keadaannya. Tadi sudah lihat semua kan cerita filmnya? Nah, kayak gitu. Nah, oke adik-adik. Adik-adik kakak percaya bahwa semuanya juga bersukacita atas perayaan Imlek ini dan kita sudah tahu jawabannya boleh merayakan Imlek asalkan tidak melakukan ritual-ritual atau sembahyang-sembahyang dan lain sebagainya. Oke? Nah, adik-adik semua, kita mau berdoa supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema buat kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa selain kami bersukacita merayakan Imlek, kami juga akan belajar untuk suka memberi, belajar untuk lebih lagi mengasihi, terutama mengasihi Engkau dan juga orang tua kami sebagai wakilnya Engkau di bumi. Dan Tuhan, kami juga belajar untuk menghormati orang tua supaya Tuhan memberikan kami umur yang panjang dan baik keadaan kami. Tuhan, ajari kami untuk kami terus mengasihi orang tua kami, mendoakan mereka. Berikan umur yang panjang pada orang tua kami agar mereka boleh terus Tuhan berkati. Terima kasih ya, kami dan keluarga besar kami akan melayani Tuhan dan Tuhan hadir atas keluarga kami. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan Yesus mengasihi kami dan juga keluarga besar kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini untuk mengingatkan adik-adik juga supaya menghormati orang tua, kita ambil dari Keluaran 20 ayat 12. Ya, sekali lagi Keluaran 20 ayat 12 ya. Firman Tuhan berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Sekali lagi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kongsi-kongsi. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memberi. Tapi sebelum memberi kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau persembahan. Berkati persembahan ini supaya menjadi berkat untuk semua orang dan bisa menjadi memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang mau memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, adik-adik luar biasa ya. Lagi merayakan tahun baru Imlek tapi tetap mencari Tuhan dengan beribadah. Kakak kasih jempol banyak-banyak buat kalian yang ada di rumah. Hebat, luar biasa ya. Sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus dan kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh.
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi syukur, syukur bagimu. Ayo adik-adik yang di rumah, yang ada di sini juga semua kita angkat tangan dan kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kiranya segala kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.